Ini merupakan episode tambahan dari playlist kita Vue 3 dengan Composition API. Jadi sekarang kita akan mempublikasikan atau mendeploy aplikasi To Do kita yang menggunakan Composition API ke public. Jadi kita akan memakai Netlify sebagai provider untuk kita naruh aplikasi kita nanti. Terus kemudian sebelum kita deploy, kita cek dulu di lokal kita jalanin mode development dulu. Kita coba cek, harusnya nggak ada masalah ya. Karena ini kita sudah pernah pakai yang kemarin. Nah, masih bisa. Oke, terus kemudian sekarang kita akan coba build aplikasi kita ini di lokal dulu. Jadi sebelum kita push ke public, kita coba di lokal dulu. Pertama untuk menjalankan mode production atau apa namanya yang sudah siap untuk dipakai oleh pengguna umum. Caranya kita build dengan cara yarn build. Jadi kita seperti ini, yarn build. Kita jalankan. Nanti di dalam sini bakal ada satu folder lagi yang namanya this. Kalau kita cek di sini ls, ini ada this. Terus kalau kita coba masuk ke dalam folder this, itu ada index.html dan asset. Jadi asset ini isinya adalah JS dan CSS. Terus kemudian untuk menjalankan aplikasi kita, To Do kita ke lokal, kita bisa pakai npx serve, terus kemudian ini kita tulis nama foldernya, npx this. Jadi nanti dia akan otomatis membuka ini index.html. Kita coba jalanin. Nah, di sini ada localhost 5000. Sekarang kita pergi ke localhost 5000. Nggak muncul apa-apa. Kita cek dulu apakah ada error di sini. Ya, ada error. Length. Ada error di length. Oke, kita cari dulu length-nya mana. Ini nggak ada, berarti kalau length-nya nggak ada, biasanya list-nya ini bukan array. Itu karena oke, ketemu di sini onMounted ini akan berjalan pertama kali. Ketika aplikasi ini dibuka, dia akan berjalan pertama kali. Dia akan ngambil si local storage get item to do's. Ini sepertinya karena tidak ada data di local storage ini. Kita coba cek di sini local storage. Nah, kosong di sini. Karena to do-nya kosong, maka to do's.list-nya ini diset sebagai null. Jadi ini todos.list ini null. Kenapa dia nggak ketemu length-nya? Length-nya ini nggak ada karena dia list-nya null. Maka di sini kita perlu perbaiki dulu. Di sini kita bikin satu const items. Terus kemudian ini untuk ngambil local storage-nya. Kemudian di sini kita kasih internary condition ya. Jadi kalau itemnya ada, maka tampilin. Kalau nggak ada, convert dia jadi array kosong. Kalau nanti dia nggak ada local storage, maka dia jadi array kosong. Kalau array kosong nanti dia bisa dipanggil sama length. Oke, kita simpan. Terus kemudian kita jalanin lagi, kita coba yarn build. Sudah selesai, sekarang kita jalanin servernya. Kita serve. Kita reload. Nah, sekarang sudah aman. Kita coba cek. Tes. Dan, nah, oke. Sudah, ini ya, sudah benar ya. Jadi sudah bisa. Jadi intinya kalau kita sudah jalanin di lokal dan itu berhasil, maka aplikasi ini sudah siap untuk kita taruh ke production. Kita taruh di Netlify dalam kasus ini. Oke, pertama jangan lupa untuk push project-nya ke dalam GitHub, dan juga pakaiin ini ya, public ya, jangan ditaruh di private. Jadi to-do-nya teman-teman push dulu ke GitHub, terus kemudian mode repositorinya juga harus private, public maksudnya, biar bisa diakses sama si Netlify. Oke, pertama kita lihat di GitHub-nya dulu.
Di sini saya pakai view. Repositorinya saya pakai yang ini. Nah, kalau kita lihat di sini, ini terakhir saya push itu yang mengconvert to do app menjadi Composition API. Ini untuk yang to do tadi. Sekarang kita mau mendeploy repository ini ke Netlify. Kita buka Netlify. Terus kemudian login dulu. Oke, terus kemudian kita pilih ini, new site from Git. Terus kemudian di sini kita pilih repositorinya, karena kita menggunakan GitHub. Di sini pilih GitHub ya. Ini select repos, yang mana view. Configure Netlify on GitHub. Jadi kita harus mengkonfigurasi si Netlify dulu di GitHub-nya. Ini kita cari repositori lagi. Gimana nih cara nambahinnya? All repos. Kita pilih all repository, jadi kita bisa ambil semua repository yang ada di GitHub. Saya mau pakai ini, jadi ini tadi. Bukan yang ini ya, kalau ini kan untuk private saya, jadi yang ini. Teman-teman nanti sesuaikan dengan GitHub-nya masing-masing. Terus ini branch to deploy-nya master, jadi kalau ada push ke master, nanti dia di-deploy. Kemudian build-nya itu ada yarn build, terus direktorinya dis. Ini otomatis ya, kayaknya dia sudah bisa ngebaca si package.json-nya. Jadi ketika ada push ke master, nanti dia otomatis nge-build, terus dia ngejalanin aplikasinya di dalam folder dis. Deploy, kita klik deploy. Sekarang kita masih nunggu ini. Kita bisa cek domain setting. Misalkan kita pengen ngubah ini, edit site name. Di sini kita bisa ubah to do composition API. Gini ya, ini kita save. Nah, nanti ketika aplikasinya sudah live, nanti kita bisa mengunjungi link ini. Sepertinya sudah. Sekarang kita coba buka ini. Nah, sudah ya. Jadi ini sudah live. Kita coba tes. Beli makan, beli minum, hapus, dan. Nah, sudah ya. Jadi, simple sekali. Kalau pengen ngedeploy aplikasi to-do kita, menggunakan Netlify, kita cuma tinggal taruh aplikasinya ke dalam GitHub, terus kemudian kita pilih di Netlify, kita pilih repositorinya yang mana, kita konfigurasi dulu di GitHub, kita pilih repositorinya, terus kemudian kita atur command-nya, bagaimana cara kita mendeploy atau nge-build aplikasinya dan foldernya ada di mana. Terus setelah itu udah kita atur nama domainnya juga. Setelah itu ya selesai. Segampang itu untuk pakai Netlify. Jadi di sini saya sudah ada beberapa project. Yang tadi yang paling baru ini, To Do Composition API. Oke, mungkin itu dulu untuk tambahan episode ini, karena di awal-awal video ada teman-teman yang tanya, semoga sampai ditunjukin juga cara deploy-nya gitu ya. Nah, karena ini aplikasinya ini nggak perlu back-end sama sekali, dan ini aplikasinya statik, jadi saya perlu cuman pakai Netlify aja. Jadi kalau teman-teman aplikasinya sudah ke level SSR, itu bisa pakai VPS, nggak bisa lagi pakai yang gratisan kayak gini, oke?
Itu dulu, semoga bermanfaat di episode ini. Terima kasih, sampai jumpa.